Ya boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Tiara Amanda Lestari, STP MTP, dan Ibu Siti Amina, SPT MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Produk Pangan. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai pengembangan produk dengan bahan dasar ubi ungu. Adapun anggota kelompok satu itu di antaranya ada Siti Rahmawati, Alifia Rahmani, Widya Azhara Wardani, dan Zenda Oktaviana. Eh, nah, tujuan atau jenis pengembangan produk dari kelompok kami adalah pemanfaatan ubi ungu sebagai camilan tinggi antioksidan yang dapat dipasarkan di Indonesia. Kemudian ada pembatas pengembangan produk. Yang pertama ada pembatas produk, di mana produk harus mudah dikemas dan disimpan. Produk harus memiliki cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen. Produk memiliki cita rasa yang manis. Produk harus memiliki ketahanan yang baik pada suhu dan kondisi normal di Indonesia. Selanjutnya ada pembatas bahan mentah. Bahan mentah harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang layak. Bahan baku yang dipilih harus memiliki kualitas yang baik. Produk harus mengandung ubi ungu 50%, serta dapat diolah menjadi produk makanan ringan. Nah, selanjutnya ada pembatas pengolahan, di mana pengolahan harus menggunakan peralatan dan menggunakan teknologi yang sederhana, tempat yang memadai, serta melibatkan tenaga kerja yang cukup. Selanjutnya ada pembatas pemasaran, di mana produk harus dapat didistribusikan dengan mudah melalui toko-toko kecil di seluruh Indonesia. Produk harus tersedia dalam ukuran atau unit yang kecil dengan harga yang murah. Yang terakhir ada pembatas finansial. Produk memerlukan biaya modal yang rendah berkisar 2 juta sampai 3 juta rupiah. Produk harus memiliki keuntungan kotor sedikitnya 22%. Yang selanjutnya ada pengembangan ide, di mana hasil dari forum group discussion yang telah kelompok kami lakukan, ada beberapa ide produk, di antaranya stik ubi ungu, crackers ubi ungu, biskuit ubi ungu, kue kering ubi ungu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada proses screening. Yang pertama dilakukan proses screening sekuensial. Pada proses screening ini terdapat 32 ide produk dengan kriterianya yaitu harus dapat menggunakan bahan baku ubi ungu, memiliki harga yang murah, cara pengolahannya sederhana, dan memiliki rasa yang manis dan tekstur yang renyah. Dari 32 produk ini, hanya ada 3 produk yang melalui uh, yang lolos dari proses screening, yaitu ada stik ubi ungu, lalu ada keripik ubi ungu, dan yang terakhir ada makaroni ubi ungu. Next. Next, with pada screening sekuensial ini yang lolos ada 3 produk, yaitu stik ubi ungu, merupakan makanan yang berupa cemilan yang berukuran panjang, yang diolah dari ubi ungu dan tepung tapioka bercita rasa gurih dan renyah. Memiliki proses pembuatannya yaitu ubi ungu dikupas, direbus, dan dihaluskan, kemudian dicampurkan dengan tepung dan bahan lainnya, lalu dibentuk menjadi adonan, kemudian digoreng. Yang kedua, ada keripik ubi ungu. Keripik ubi ungu ini merupakan cemilan yang memiliki tekstur yang renyah, dibuat dari bahan ubi ungu yang berbentuk tipis dan pipih. Proses pengolahannya, ubi ungu yang dikupas lalu
diiris tipis-tipis dan direndam dalam larutan kapur sirih, lalu ditiriskan dan digoreng dengan minyak panas. Lalu yang terakhir ada makaroni ubi ungu, merupakan cemilan yang terbuat dari bahan dasar ubi ungu dan tepung terigu atau gandum. Biasanya dibentuknya itu beraneka ragam, mulai dari buluh pita, tabung dengan lubang, panjang pendek, dan masih banyak bentuk lainnya lagi. Lalu untuk prosesnya, ubi ungu yang telah dikupas, direbus, dan dihaluskan, lalu dicampurkan dengan bahan lainnya sehingga membentuk adonan dan dicetak lalu digoreng. Next. Yang kedua, dilakukan screening daftar periksa. Di sini dilakukan proses penilaian dari ide produk yang telah lolos dari screening sebelumnya, yaitu stik ubi ungu, keripik ubi ungu, dan makaroni ubi ungu. Pada 3 produk ini, yang memiliki nilai paling besar yaitu pada stik ubi ungu dengan nilai 100, lalu keripik ubi ungu 83, dan makaroni 73. Next. Dan yang ketiga, dilakukan uji screening probabilitas. Hasil dari uji screening ini, semua produk memiliki nilai yang berbeda. Dari 3 produk ini, yang memiliki total kegunaan paling tinggi adalah stik ubi ungu dengan nilai 871,4, lalu keripik ubi ungu 827,8, dan yang terakhir makaroni ubi ungu dengan nilai 774. Next. Selanjutnya, penentuan konsep. Konsep produk yang kami kembangkan yaitu berupa makanan ringan, memiliki cita rasa yang manis, penggunaan ubi ungunya lebih dari 50% dengan harga produk kurang dari 10.000. Keuntungan kotor yang kami inginkan yaitu lebih dari 22%, yang memiliki kemudahan pendistribusian pada produk, lalu ketersediaan bahan mentah yaitu ubi ungunya mudah ditemukan dengan modal awal berkisar 2 juta sampai 3 juta rupiah, jangkauan pasar yang luas dengan pengemasan yang menarik perhatian konsumen. Keterbaruan dari produk ini yaitu dengan memanfaatkan pigmen antosianin pada ubi ungu yang menghasilkan warna ungu pada produk cemilan, sehingga produk yang dihasilkan memiliki warna ungu yang alami. Next. Penentuan konsep yang kedua adalah profil dari produk itu sendiri, yaitu pertama dari segi kimia, memiliki kadar airnya itu 5%, kadar abunya maksimal 2%, dengan kadar asam lemak bebasnya maksimal 1%, kadar pewarna sesuai dengan SNI nomor 010222 tahun 1995, lalu tidak boleh ada pemanis buatan, kadar cemaran timbalnya atau PB-nya itu maksimal 1 mg per kilogram, kadar cemaran tembaga atau CU-nya maksimal 10 mg per kilogram, dan yang terakhir kadar cemaran seng atau ZN-nya maksimal 40 mg per kg. Lalu ada dari segi fisik, produk yang dihasilkan harus memiliki bau yang normal dengan rasa yang khas, warnanya normal, teksturnya renyah, dengan keutuhan minimal 80%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Adik. Terima kasih. Selanjutnya ada mikrobiologi, di mana angka lempengan total maksimal 104 koloni per gram. Lalu jumlah E. coli harus negatif dan jumlah kapang maksimal 103 koloni per gram. Untuk gizinya, pada lemak 9 gram, sodium 64 mg, karbohidratnya 16 gram, serat 2,5 gram, gula 2,5 gram, protein 0,8 gram, dan vitamin A-nya 300 mikrogram. Untuk penyimpanannya, produk ini disimpan pada suhu ruang berkisar 27 derajat Celcius, lalu tidak terpapar sinar matahari secara langsung dan kondisi tempat penyimpanannya tidak lembab, serta dalam kondisi kemasan yang tertutup rapat.
Pada spesifikasi desain produk, spesifikasi mutu yaitu sesuai dengan SNI, spesifikasi bahan yaitu ubi ungu atau Ipomea batatas, lalu jenis proses pengolahannya itu deep frying, terus variabel yang mempengaruhinya itu kualitas ubi ungu, lama penggorengan, lalu suhu penggorengan, tempat penyimpanan, dan varietas ubi ungunya. Pada pengemasan, pasar dan pemasaran, pengemasan yang menarik perhatian konsumen, lalu harga produk kurang dari 10.000, didistribusikan melalui warung-warung kecil serta membuka PO melalui WhatsApp dan promosi melalui media sosial yang lain. Kompetitor yang sudah ada di antaranya UMKM makanan ringan serta memiliki sasaran konsumen untuk semua kalangan. Pada prototipe produk, ngubi adalah produk cemilan berbentuk stik berukuran panjang yang dibuat dari bahan dasar ubi ungu. Pemanfaatan ubi ungu sebagai sumber antioksidan dan pewarna alami yang menambah nilai fungsional pada produk stik ngubi. Produk ngubi memiliki rasa yang gurih, bertekstur renyah, dan berwarna ungu alami. Lalu pada evaluasi pasarnya, pada evaluasi pasar produk makanan berupa cemilan ringan berbentuk stik yang diolah dengan memanfaatkan bahan dasar ubi ungu, yaitu ubi ungu memiliki kandungan antosianin yang tinggi, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis ubi jalar lainnya. Ubi ungu ini memiliki keunikan yaitu dapat menghasilkan warna ungu secara alami pada produk stik melalui pigmen ungu yang dikandungnya. Pigmen warna ungu pada ubi ungu bermanfaat sebagai antioksidan karena dapat menyerap polusi udara, racun oksidasi dalam tubuh, dan menghambat penggumpalan sel-sel darah. Pada ubi ungu juga mengandung serat pangan alami yang tinggi. Prebiotik kandungan lainnya dalam ubi ungu adalah beta-karoten yang bermanfaat sebagai pembentukan vitamin A dan pengendalian hormon melatonin. Keberadaan senyawa antosianin pada ubi ungu atau ubi jalar ungu menjadikan bahan ini sangat menarik untuk diolah menjadi produk makanan yang mempunyai nilai fungsional. Nah, salah satunya yaitu produk ngubi atau produk stik ubi. Pada evaluasi pasar, yang selanjutnya yaitu price atau harga. Di mana fixed cost-nya itu 500.000, variabel cost-nya itu ada pada bahan baku yaitu ubi ungu setengah kilogram 10.000, margarin 1 sendok makan 500 rupiah, telur ayam 1 butir 2.000, garam 1 sendok 250 rupiah, kaldu ayam 1 sendok 300 rupiah, tepung terigu 300 gram 3.000, dan jumlahnya 16.050 dikali 4 yaitu 64.200. Untuk tenaga kerja 50.000 dikali 2 orang menjadi 100.000 per sekali produksi. Lalu pada kemasannya 600 dikali 150 menjadi 90.000. Pada peralatan non operasional yaitu kompor 55.000, gas 3 kilo 60.000, mesin penggiling adonan 125.000, spatula 15.000, wajan 20.000, talenan 5.000, pisau 15.000, wadah adonan 6.000, panci 28.000, timbangan 28.000, dengan total 357.000. Lalu total cost, peak cost ditambah variable cost menjadi 500.000 ditambah 611.200 menjadi 1.111.200. Dengan harga dasar dibagi 200 menjadi 5.500. Lalu harga jual produk yaitu biaya produksi ditambah persen keuangan dikali biaya produksi menjadi dengan total 6.710 per piece. Produk stik ubi ungu dengan keuntungan lebih dari 22% dijual dengan kisaran harga 7.000.
Selanjutnya akan dipaparkan dengan rekan saya, Livia. Baik, untuk selanjutnya ada Place. Produk dari Ngubi ini didistribusikan secara langsung. Yang pertama itu melalui open pre-order lewat media, di mana konsumen dapat memesan langsung produk stik ubi ungu. Lalu yang kedua ini didistribusikan secara tidak langsung, yaitu produk Ngubi didistribusikan melalui warung-warung kecil. Titik-titik penjualan produk ini dapat ditemukan di warung-warung kecil yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana produk Ngubi ini didistribusikan dari produsen melalui distributor, lalu hingga sampai ke tangan konsumen. Lalu ada promotion. Produk dipromosikan melalui pemasaran berbasis digital, yaitu dengan memanfaatkan platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga TikTok, melalui foto, dokumentasi, dan juga video yang menarik pelanggan. Promosi dari produk stik ubi ungu ini dilakukan dengan mengangkat keunggulan dan keunikan dari produk, sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Pemasaran yang dilakukan juga melakukan kerjasama dengan influencer untuk mempromosikan produk stik ubi ungu. Lalu yang poin H untuk perencanaan pemasaran, yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu terbagi 3, ada segmentasi demografis, segmentasi geografis, dan segmentasi psikografis. Untuk segmentasi demografis, dapat mengkonsumsi camilan stik ubi ungu ini mulai dari usia 8 sampai 45 tahun, yaitu terhitung dari semua kalangan tanpa memperhatikan tingkat ekonomi dan juga pendidikannya. Yang kedua ada segmentasi geografis. Ini ditargetkan kepada konsumen di seluruh wilayah perkotaan ataupun pedesaan. Dan yang terakhir ada segmentasi psikografis. Ini ditargetkan kepada konsumen yang senang mengkonsumsi camilan, namun tetap memperhatikan kandungan gizi dan nutrisi pada produk yang dikonsumsinya. Lalu ada peramalan pasar. Peramalan pasar ini berupa peramalan jangka panjang dan juga jangka pendek. Untuk peramalan jangka pendeknya itu berfokus untuk menjangkau konsumen di daerah Jabodetabek dan juga Pulau Jawa, serta menargetkan hasil penjualan yang menutupi modal awal. Sedangkan untuk peramalan jangka panjangnya berfokus untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia, serta hasil penjualan dengan keuntungan minimal 22%. Yang ketiga ada distribusi pasar. Memilih area distribusi di mana target pasar paling banyak berada. Membagi distribusi ke dalam 2 kelompok, yaitu distribusi yang menargetkan retail baik di perumahan maupun perkampungan, serta distribusi yang menargetkan retail-retail kecil seperti warung-warung kecil, grosir, dan memastikan bahwa retail tersebut dapat menjangkau target pasar yang dituju pada produk Ngubi. Lalu ada uji pasar. Uji pasar ini dilakukan melalui media Google Form, di mana berdasarkan hasil dapat kita lihat melalui diagram bahwa rata-rata panelis yang mengisi uji pasar ini berkisar dari usia 14 sampai 39 tahun. Dan hampir setengahnya itu rata-rata berusia 21 tahun. Hasilnya, para panelis cenderung hampir setengahnya biasa mengkonsumsi ubi ungu hanya dalam bentuk langsung, yaitu dengan cara direbus, dikukus, ataupun digoreng, jadi tanpa diolah terlebih dahulu. Dan sebagian panelis tertarik untuk mencoba dan membeli produk Ngubi tersebut. Dan mereka bersedia membeli produk Ngubi pada kisaran harga sekitar 5.000 sampai 10.000. Dan jenis kemasan yang paling banyak dipilih itu adalah jenis kemasan standing pouch. Yang terakhir ada peluncuran produk. Peluncuran produk Ngubi ini dapat dilihat pada poster perilisan produk tersebut. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, demikian pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.